Pantai Baron, salah satu ikon pesisir Gunung Kidul yang selalu ramai dikunjungi wisatawan. Namun, di balik keindahan ini, ada berbagai resiko keselamatan yang perlu kita waspadai. Lingkungan pesisir memiliki karakteristik yang unik, seperti arus kuat, ombak besar, batu karang licin, hingga potensi kecelakaan air. Karena itu, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menjadi hal yang penting, bukan hanya bagi petugas, tapi juga bagi pengunjung. Melalui video ini, kita akan mengenal lebih dekat bagaimana upaya K3 diterapkan di kawasan Pantai Baron, serta langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap orang untuk tetap aman saat menikmati pesisir. Dalam aktivitas pekerja di area pesisir, terdapat berbagai risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu diperhatikan. Saat mengangkat beban berat bersama-sama, banyak pekerja berada dalam posisi membungkuk dan memutar tubuh. Hal ini meningkatkan risiko cedera punggung, ketegangan otot, dan kelelahan, apalagi tanpa alat bantu angkat yang membuat beban sepenuhnya bertumpu pada tubuh. Saat mengambil lobster dari jaring, pekerja harus membungkuk cukup lama sehingga memberi tekanan berulang pada punggung dan bahu. Tangan mereka juga mudah terluka oleh jaring atau capit lobster. Lingkungan yang kurang bersih juga membuat luka lebih mudah terpapar kotoran dan berisiko infeksi. Pada kegiatan memikul hasil tangkapan, beberapa pekerja tidak memakai alas kaki sehingga rentan untuk menginjak benda tajam. Beban yang berat dan tidak seimbang dapat memicu ketegangan otot, sementara kondisi area kerja yang kotor dan licin meningkatkan risiko terpeleset pada pekerja. Saat membawa hasil tangkapan dengan beban di satu sisi tubuh, posisi tubuh menjadi tidak seimbang dan dapat menimbulkan ketegangan otot. Beban yang licin juga berpotensi jatuh dan mencederai kaki pekerja. Selain itu, area kerja yang ramai membuat pekerja rentan tersenggol atau kehilangan keseimbangannya. Selain risiko fisik, pekerja juga menghadapi risiko psikososial, seperti tekanan kerja yang tinggi, lingkungan yang bising, serta tuntutan untuk bekerja dengan cepat. Kurangnya waktu istirahat dapat menyebabkan stres, kelelahan mental, dan menurunnya konsentrasi pada pekerja, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kecelakaan pada pekerja. Selanjutnya yaitu penanggulangan bahaya atau risiko pada nelayan di pesisir berdasarkan hierarchy of control, yaitu yang pertama eliminasi, yaitu menghindari melaut saat cuaca ekstrim serta menghentikan penggunaan kapal atau peralatan yang tidak layak untuk mencegah risiko sejak awal. Yang kedua, substitusi, yaitu mengganti alat tangkap yang berat dengan peralatan yang lebih aman dan ergonomis serta memperbarui pelampung atau peralatan keselamatan lama agar tingkat keamanannya lebih baik. Yang ketiga, engineering control, yaitu memasang GPS, radar, lampu sinyal, pagar pengaman di kapal, serta menyediakan pompa air otomatis dan apar untuk mengurangi risiko teknis saat beroperasi di laut. Yang keempat, administrative control, yaitu melakukan pelatihan keselamatan, mengatur jadwal kerja agar nelayan tidak kelelahan, dan melakukan pemantauan cuaca secara rutin sebelum berangkat. Dan yang terakhir yaitu APD, atau alat pelindung diri, yaitu menggunakan life jacket, sarung tangan anti-slip, sepatu anti-slip, dan jas hujan saat melaut. Selanjutnya, untuk mengendalikan faktor psikososial yang terjadi pada nelayan di pesisir, diterapkan hierarki pengendalian sebagai berikut. Yang pertama, eliminasi, yaitu dengan menghilangkan faktor pemicu stres, dengan mengurangi beban kerja yang berlebihan, meniadakan jadwal melaut yang terlalu panjang. Yang kedua, substitusi, yaitu dengan mengganti pola kerja yang berpotensi menimbulkan tekanan dengan sistem kerja yang lebih sehat, seperti penerapan shift bergantian atau pembagian kerja secara berkelompok. Yang ketiga, engineering control, yaitu dengan meningkatkan kenyamanan lingkungan kerja melalui penyediaan ruang istirahat yang layak. Yang keempat yaitu administrative control, mengelola risiko psikososial melalui pelatihan manajemen stres, pembagian tugas yang proporsional, dan pengaturan jadwal kerja yang lebih manusiawi. Yang kelima, dukungan individu, seperti memberikan dukungan personal berupa layanan konseling, serta pelatihan teknik relaksasi atau mindfulness untuk membantu nelayan mengelola tekanan mental.
Dalam surveillance di area pesisir, kami menemukan kondisi kerja yang masih berisiko. Permukaan licin, berpasir, dan becek, ditambah area yang kurang bersih dan jalur kerja yang sempit, meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan. Banyak pekerja yang masih bekerja dengan postur tidak ergonomis, seperti membungkuk dan memutar badan saat mengangkat. Penggunaan APD juga rendah, terutama alas kaki anti-selip dan sarung tangan. Peralatan keselamatan yang tersedia juga belum memadai. Tidak tersedia alat bantu angkat, sehingga beban diangkat manual dan beberapa wadah yang digunakan tidak aman. Kurangnya SOP dan pengawasan membuat perilaku tidak aman sering terjadi.